Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar dari belas kasihan atau pengampunan. Saudara, kalau kita lihat tentang kasih karunia, selalu berkaitan dengan hal yang orang bersalah, tentang dosa, tentang ada orang yang melanggar. Disitulah terlihat kasih karunia muncul. Ketika kita melanggar, ketika kita jatuh dalam dosa, disitulah kita makin ngerti bahwa kasih karunia itu jauh lebih besar daripada belas kasihan dan juga dari pengampunan. Coba lihat bagaimana yang terjadi dalam kisah penjahat yang disalib di sebelah kanan Yesus. Mari kita lihat ayatnya dalam Lukas 23 ayat 33 sampai ke 43. Lukas 23 ayat 33. Judulnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjuk anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini cerita sangat keren sekali. Ada banyak orang jatuh dalam dosa, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Tetapi orang yang digantung bersama dengan Tuhan Yesus gak ada punya kesempatan lagi. Tetapi kasih karunia, sekalipun dia gak punya kesempatan memperbaiki diri, gak pernah ikut PA, apalagi ikut bimbingan pranikah mungkin waktu itu, hari itu dia hanya punya kesempatan waktu yang tersisa sedikit. Dan pada saat itulah terjadi. Dia berkata, "Yesus, kalau engkau datang ingatlah aku." Dia cuma pengen diingat aja. Dia nggak punya kesempatan untuk minta lebih. Dia nggak inginkan sesuatu karena dia sadar layak. Kita itu memang layak untuk dapetin hukuman yang setimpal untuk semua kejahatan yang kita perbuat, kata yang sebelah kanan. Karena dia layak untuk menerima hukuman. Saat itu dia sadar bahwa dia butuh kasih karunia. Dan ajaibnya, kasih karunia itu melampaui semua kesalahan dan kejahatan yang dia perbuat. Kalau dia punya hutang 10.000 talenta, dosanya begitu besar, anggap aja dosa si sebelah kanan ini 10.000. Kasih karunia Tuhan lebih daripada 10.000 talenta. Anggap saja hutangnya dia, hutang dosanya 100.000 talenta. Kasih karunia Tuhan sanggup menutupinya. Itulah kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri kepada kita semua. Sebesar apapun dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, atau hati kita yang menghujat kepada Tuhan,
kasih karunia-Nya sanggup melampauinya, sanggup menutupinya.